Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kapsul minyak ikan. Sebelum kami masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4 ya. Yang pertama ada Dandi Pratama dengan NIM 201951061. Lalu ada saya sendiri Natasha Maria dengan NIM 201951143. Kemudian ada Rizka Ramda dengan NIM 201951014. Dan yang terakhir ada Rosi Triastuti dengan NIM 201951181. Nah, kapsul sendiri terbuat dari gelatin, pati, dan hidroksipropil metiselulosa atau HPMC. Dalam pemasarannya, cangkang kapsul yang terbuat dari gelatin memiliki konsumen yang terbanyak dengan tampilan menarik, praktis, dan serta harga yang ekonomis. Gelatin sendiri merupakan senyawa yang terbentuk dari kolagen hewan yang terdenaturasi dan memiliki sifat pembentukan film yang baik. Berdasarkan sumber pembentukan, gelatin memiliki kekurangan pada sifat fisikokimia dan risiko keamanan sebagai bahan dasar kapsul. Keamanan sumber yang meliputi penyakit hewan, penyalahgunaan hormon, dan berjangkitnya penyakit atau disebut MODCO yang akan memberi pengaruh kepada pengkonsumsi. Selain itu, kapsul gelatin memiliki stabilitas yang rendah dalam lingkungan berair yang mengakibatkan cepatnya waktu cracking dan berefek pada zat aktif atau obat di dalamnya. Salah satu sumber pati yang memiliki tarif rendah dan bersifat kompatibel serta banyak tersebar di seluruh wilayah adalah kentang. Kentang memiliki kadar pati tinggi dengan sifat sukar larut dalam air yang lebih tinggi dibandingkan pati lainnya. Sifat ini berasal dari tingginya kadar amilopektin dibandingkan amilosa yang akan membentuk kristal-kristal dalam struktur sehingga menimbulkan sifat pengemulsi yang digunakan dalam membentuk lapisan. Sifat biodegradabilitas dan kompatibilitas pada polisakarida mengakibatkan banyaknya pemanfaatan dan pengaplikasian pada sediaan farmasi. Selain pati, alginat juga dapat digunakan dalam pembuatan kapsul dengan memanfaatkan sifat gelnya. Pada sejumlah aplikasi farmasi, biomedis, dan bioteknologi, alginat digunakan sebagai bahan penyaluran obat secara oral dengan mengenkapsulasi zat aktif bersamaan dengan alginat ataupun menjadikan alginat sebagai pembungkus. Pemanfaatan ini didasari oleh sifat alginat yang biokompatibel, biodegradable, dan tidak bertindak sebagai sistem pelepasan terkontrol, serta tidak bersifat toksik. Alasan pembuatan sediaan kapsul minyak ikan sendiri adalah, kenapa sih dibuat kapsul minyak ikan? Alasan yang pertama, karena pembuatan kapsul minyak ikan sendiri dibuat agar dapat ditutup kendap udara, sehingga sesuai untuk obat yang mudah teroksidasi. Teroksidasi di sini maksudnya agar tidak terjadi perubahan warna, bau, dan lain-lain. Dan yang kedua itu untuk mengurangi debu dalam pembuatannya. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk mengurangi iritasi lambung. Dan yang keempat, tersedia dalam banyak bentuk dan ukuran. Dan yang kelima, mudah untuk ditelan. 3. Bahan tambahan yang digunakan. Bahan tambahan dalam kapsul dimaksudkan untuk membantu memperbaiki keadaan formula yang kurang memenuhi persyaratan. Supaya hasil produk kapsul dapat memenuhi kriteria yang diharapkan dan sesuai tujuan yang diinginkan, yang pertama ada pengisi atau diluen. Bahan tambahan pengisi diberikan dalam campuran sediaan kapsul dengan tujuan supaya menambah bobot dan volume dari campuran yang dibuat. Bahan pengisi yang sering digunakan dalam formulasi sediaan kapsul adalah laktosa, mikrokristalin, selulosa, dan amilum. Laktosa sendiri apa ya? Laktosa merupakan pengisi yang paling sering digunakan dalam formulasi sediaan kapsul, dan laktosa ini mempunyai dua bentuk, yaitu hidrat dan anhidrat. Bentuk hidrat dapat memberikan reaksi menjadi berubah warna kecoklatan dengan adanya senyawa amin dan senyawa alkali. Sementara bentuk anhidrat tidak memberikan reaksi ini. Stabilitas baik dalam pencampuran dengan bahan aktif yang hidrat maupun anhidrat.
Pelepasan bahan aktif sangat cepat. Mikrokristalin selulosa atau apisel. Mikrokristalin selulosa disebut juga dengan apisel. Dalam perdagangan ada yang berbentuk serbuk yaitu apisel pH 101 dan bentuk granul apisel pH 102. Merupakan bahan pengisi yang relatif mahal akan tetapi mempunyai fungsi dan pengikat kemampuan disintegran, lubrikan dan lidan yang baik. Amilum atau disebut juga dengan pati. Pati dalam Pharmacope edisi 4 mengatakan berasal dari singkong, Amilum manihot dari jagung, Amilum maidis bersa, Amilum oryzae kentang, Amilum solani dan gandum, Amilum tritisi. Pati mengacung kepada kelembaban antara 11 sampai 14%. Pati dapat digunakan sebagai pengisi dan pengikat dalam formulasi kapsul. Sifat pati yang mengalir tidak baik, maka dalam formulasi perlu ditambahkan glidan. Pati yang dapat mengalir dengan baik yaitu starch 1500 dibuat dari pati jagung, mengandung kelembapan kira-kira 10%. Nah, yang kedua ada pengikat atau binder. Bahan pengikat diperlukan dalam formulasi sediaan kapsul supaya menyatukan partikel-partikel bahan umumnya serbuk sehingga menjadi suatu massa yang kompak dan menjadi agregat yang lebih besar, terutama dalam granulasi yang membuat campuran serbuk dapat mengalir bebas. Gelatin. Pengikat gelatin sering digunakan karena daya ikatnya yang baik. Perlu pemanasan untuk melakukan dan melarutkan gelatin supaya tidak terbentuk menjadi gel. Umumnya, kadar gelatin sebagai pengikat 2-10%. Jika terlalu besar konsentrasinya akan menyebabkan laju disolusi yang lambat. Pati amilum. Pati atau amilum sebagai pengikat dibuatkan musilago amili dengan kadar 5-10%. Cara membuat musilago yaitu dengan disuspensikan amilum dengan air yang sedikit dingin, kemudian tuangkan ke dalam sisa air yang sudah dididihkan, aduk sampai jernih. Polyvinyl pyrrolidon atau PPV merupakan pengikat polimer sintetik yang banyak digunakan sebagai pengikat. Umumnya konsentrasi sebagai pengikat 3-15%. PVV sangat mudah larut dalam air dan alkohol. Jika menggunakan pelarut alkohol, maka campurannya akan cepat kering sehingga lebih mudah diproses selanjutnya. Dan yang terakhir dari amilum atau pati ini adalah metil selulosa. Sebagai pengikat metil selulosa digunakan dengan konsentrasi 1-5%, mempunyai kekentalan yang baik dan menghasilkan campuran yang dapat mengalir bebas. Yang ketiga yaitu penghancur atau disintegran. Sediaan kapsul yang ditelan harus mengalami hancur atau terdisintegrasi di dalam lambung supaya bahan aktif dapat diabsorpsi. Penghancur yang sering digunakan dalam formulasi sediaan kapsul antara lain adalah amilum. Afinitas amilum sangat besar terhadap air sehingga melalui sistem kerja kapiler yang menyebabkan granul berada dalam kapsul menjadi pecah. Selulosa. Selulosa yang sering digunakan sebagai penghancur adalah yang sudah dimurnikan metil selulosanya, natrium karbosimetil selulosa dan karbosimetil selulosa. Golongan selulosa mempunyai daya tarik yang sangat tinggi terhadap air sehingga terjadi pengembangan dan granul-granul dalam kapsul akan pecah setelah ditelan. Pelicin atau lubrikan. Pelicin ini adalah bahan tambahan yang mempunyai fungsi mencegah perlekatan antara massa granul yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dengan alat pengisi kapsul. Mekanismenya dengan membentuk suatu film pada permukaan granul-granul sehingga kekuatan gesek menjadi rendah. Misalnya magnesium stearat, talkum, magnesium lauryl sulfat. Dan yang terakhir bahan yang digunakan itu adalah pelincir atau glidan. Supaya antar granul atau massa yang akan dimasukkan ke dalam kapsul tidak terjadi gesekan dan dapat mengalir dengan baik, perlu ditambahkan suatu bahan eksipien pelincir.
Bahan pelincir sering digunakan antara lain pati, talkum, dan aerosol. Yang keempat, kita masuk pada komposisi formula. Komposisi formula ini terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan. Yang pertama, ada bahan dasar, yaitu bahan dasar yang digunakan sendiri adalah gelatin, bahan pelunak, gula, air dengan kadar 6-13%. Kemudian ada bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, pemburam, flavor atau perasanya, dan yang terakhir ada penyalut enterik. Metode pembuatan sediaan. Untuk metode pembuatan sediaan sendiri itu ada 2 proses. Yang pertama yaitu proses lempeng. Teman-teman, dalam proses lempeng ini dilakukan dengan cara selembar gelatin hangat yang tidak berwarna ditempatkan pada permukaan cetakan bagian bawah, kemudian obat yang cair dituangkan ke dalamnya. Selanjutnya, selembar gelatin lainnya diletakkan di atasnya dan diberi tekanan, sehingga tekanan ini bertindak sebagai pembuat kapsul. Pengisian bahan obat dan pemasangan segala dilakukan dalam waktu bersamaan secara stimulan. Kapsul yang sudah dicetak dipindahkan dan dicuci dengan pelarut yang tidak mengganggu atau merusak kapsul. Dan yang terakhir yaitu proses rotary dye process. Saudara mahasiswa, di samping cara lempeng, Anda akan diperkenankan juga pembuatan kapsul lunak dengan cara rotary dye process. Cairan gelatin yang ada dalam tangki dan diletakkan lebih tinggi dituangkan melalui mesin dan membentuk menjadi 2 buah pita yang berurutan oleh mesin rotary dye. Dalam waktu yang bersamaan, bahan obat yang akan diisikan dan telah diukur dimasukkan di antara kedua pita secara ketat. Ketika itu, dyes membentuk kantung-kantung dari pita gelatin. Kemudian kantung yang sudah terisi disegel dengan tekanan dan panas dan akan terlempar dari pita. Berikut adalah animasi dari pembuatan kapsul minyak ikan. Yuk kita saksikan sama-sama. Gown. This is the most optimized newly developed gelatin melting system, which has been applied all required devices as built-in for gelatin cooking process. And this all-in-one system made a minimized space of installation. The biggest advantage is no need to move cooked gel mass into holding tank from gelatin meter. Just taking out tank from one pot and go to encapsulation directly. Okay, let's see what's going on. As you can see, raw materials like water, glycerin, and gelatin powder are being input to the tank by vacuum. Promised accurate weight material input without labor hard working. This equipment is called as Ultra-Film Mixer. This UFM equipment is also internally equipped with devices for medicine preparation. As the highlight technology is 1,600 RPM ultra-high-speed Homer mixer equipped, and this Homer mixer could crush particles and mixing compound finely and evenly. Now, let's see how it is working virtually.
Before, you guys have seen the gelatin melting and medicine preparation process. Now we will show you the actual encapsulation process, including some of our equipment's advantages. Please enjoy it.
Setelah kita mempelajari sifat dan zat aktif formula kapsul, alasan pembuatan sediaan, bahan tambahan yang digunakan, komposisi formula, metode pembuatan, selanjutnya kita masuk ke evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan ini meliputi yang pertama itu uji keseragaman bobot. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keseragaman bobot sediaan kapsul yang dihasilkan dengan persyaratan keseragaman bobot dan kandungan dari Farmakope Indonesia edisi keempat. Yang pertama itu timbang 20 kapsul, lalu timbang satu persatu. Yang kedua, keluarkan isi semua kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsul. Dan yang ketiga, hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap kapsul. Dan yang keempat, perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap kapsul tidak boleh lebih dari yang ditetapkan kolom A. Dan untuk setiap dua kapsul tidak lebih dari yang ditetapkan kolom B. Ini kita lihat ada tabel mengenai perbedaan bobot isi kapsul dalam persen. Bobot rata-rata isi tiap kapsul yang pertama itu kurang dari 120 mg, yang A itu bobotnya 10%, yang B bobotnya 20%. Yang kedua, lebih dari 220 mg, yang A bobotnya 7,5%, yang B bobotnya 15%. Dan pembahasan terakhir yang ketujuh itu ada informasi apa saja sih yang harus tertulis pada kemasan? Yang pertama ada penggolongan obat. Kedua, penulisan obat generik menunjukkan. Tiga, nama generik lebih informatif daripada nama dagang. Yang keempat, memberi kemudahan pemilihan produk. Yang kelima, produk obat generik pada dasarnya lebih murah daripada produk nama dagang. Dan yang keenam, resep atau order dengan nama generik mempermudah substitusi produk yang sesuai. Nah, obat nama dagang adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam buku asli pabrik yang memproduksinya. Sedangkan obat palsu adalah obat jadi yang diproduksi oleh pabrik obat yang tidak terdaftar, obat yang tidak terdaftar atau obat jadi yang kadarnya menyimpang 20% atau lebih dari persyaratan yang ditentukan. Pada setiap brosur atau kemasan obat selalu dicantumkan yang pertama nama obat, kedua komposisi, tiga indikasi, empat informasi cara kerja obat, lima aturan pakai, enam peringatan khusus untuk obat bebas terbatas, 7 perhatian, 8 nama produsen, 9 nomor batch atau lot, 10 nomor registrasi. Nomor registrasi dicantumkan sebagai tanda izin edar absah yang diberikan oleh pemerintah pada setiap kemasan obat. Dan yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Oke teman-teman, gimana tadi presentasi dari kelompok 4? Sekarang udah pada tahu kan apa itu kapsul minyak ikan? Oke teman-teman, di sini aku ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu sifat dan preformulasi zat aktif dari kapsul terbuat dari gelatin, pati, dan hidroksipropil metil selulosa atau HPMC. Alasan pembuatan sediaan kapsul minyak ikan ini yaitu dapat ditutup kedap udara sehingga sesuai untuk obat yang mudah teroksidasi, mengurangi debu dalam pembuatannya, memungkinkan untuk mengurangi iritasi lambung, tersedia dalam bentuk dan banyak ukurannya, mudah untuk ditelan. Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan kapsul minyak ikan adalah diluent. Bahan pengikatnya yaitu pengikat gelatin, bahan pelincir atau glidan. Bahan dasar kapsul minyak ikan ada gelatin, bahan pelunak, gula, air, dan metode pembuatannya itu yaitu proses rotary day proses atau evaluasi sediaan kapsul minyak ikan adalah dengan keseragaman uji bobot. Informasi yang tertulis dalam kemasan kapsul minyak ikan ada nama obat, komposisi, indikasi, informasi cara kerja obat, serta aturan pakai, dan lain-lain.
Baiklah teman-teman, itulah video presentasi dari kelompok 4 mengenai kapsul minyak ikan. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang jelas ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. See you in the next video. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.